ketemu lagi dengan Pacific TV. Kali ini Pacific TV akan merangkum alur film yang berjudul Day of the Immortal, yang menceritakan tentang seorang samurai yang tidak bisa mati karena telah meminum darah suci keabadian. Tokoh utama di film ini bernama Manji. Wis ora sesuai, langsung bae mengalur ceritanya guys. Tapi saurunge intro disit. Di awal film, kita akan diperlihatkan Manji sedang bertarung untuk menyelamatkan adiknya yang gila, yaitu Menci. Scene berlanjut. Keesokan harinya, Manji membawa Menci ke tepi sungai, didatangi oleh seorang peramal yang bernama Yaubekuni. Yaubekuni mengatakan bahwa dirinya tahu segalanya tentang Manji yang telah banyak membunuh para koruptor atau korupsi negara dan telah membunuh pengawalnya, salah satunya adalah suaminya adik sendiri, yaitu Menci. Ketika Manji menoleh ke belakang, ternyata Menci sudah tiada. Ternyata sudah ada di gerombolan yang dipimpin oleh Shido. Shido berkata pada Manji agar menyerah dan membuang senjatanya. Segeralah Manji membuang senjatanya. Ternyata Menci bukannya dilepaskan malah dibunuh oleh Shido, membuat marah Manji. Pertarungan pun terjadi yang sangat sengit antara Manji dan Shido beserta pasukan Shido. Inilah kemarahan Manji sebagai seorang kakak membalas dendam untuk adiknya. Ratusan para samurai atau gangster dibobot oleh Manji. Manji pun terputus tangannya dan matanya pun, wajahnya menduarat samurai banyak sekali di wajah Manji. Tinggal pemimpinnya yaitu Shido. Pertarungan pun terjadi antara Shido dan Manji. Ternyata Shido pun dapat dibunuhnya, tetapi Manji pun sudah sangat parah lukanya hingga terkapar. Lalu datanglah Yaubekuni membelah dada Manji serta menaruh cacing, bukan cacing sembarangan guys, cacing darah suci yang bisa menghidupkan kembali dan menjadi hidup abadi. Lalu tubuh Manji pun menyambung kembali seperti Wara Rontek atau Pancasona. 50 tahun kemudian, di perguruan dojo Muteninji yang dipimpin oleh Asano, ada seorang gadis bernama Rin. Ketika dalam kebersamaan keluarga, Asano bersama anaknya tercinta Rin serta istrinya, tiba-tiba ada sebuah ketukan pintu dan keluarlah Asano. Ternyata yang datang adalah Anotsu yang bernafsu untuk menyatukan para dojo yang bernama Itoryu. Tetapi Asano tidak mau untuk bergabung dan pertarungan pun terjadi antara Asano dan Anotsu. Ternyata Asano dengan mudah dibunuh oleh Anotsu. Lalu pedangnya diambil oleh Taito. Kemudian istri Asano akan diwik-wik dan Rin pun dibawa keluar agar tidak mendengar bunyi wik-wik-wik begitu. Scene berlanjut kepada Rin yang sedang melatih dojonya. Tiba-tiba didatangi oleh peramal yaitu Baekuni.
Lalu Baekuni memberi saran agar meminta bantuan kepada Manji karena Manji adalah hidup abadi. Segeralah Rin mencari Manji. Ketika Manji melihat Rin, sangatlah kaget karena wajah Rin mirip sekali dengan Manji. Tidak ada ring buang sama sekali. Rin meminta bantuan kepada Manji untuk membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya, tetapi Manji tidak mau. Lalu menyuruh Rin untuk pulang karena kalau sore banyak penjahat di jalan. Kemudian Rin pun dengan rasa kekecewaan segera pulang. Benar saja di tengah jalan Rin dicegat oleh Sabato. Ternyata ibu Rin masih ada dalam genggaman Sabato karena selalu diwik-wik. Mau nggak mau, Rin pun melawannya. Tentu saja Rin bukan apa-apanya. Segeralah datang Manji untuk membantunya. Pertarungan pun terjadi antara Manji dan Sabato. Tetapi Manji tertusuk. Kemudian Sabato akan membunuh Rin. Tiba-tiba ditusuk oleh Manji dari belakang. Karena tidak tahu bahwa Manji bisa hidup kembali seperti mempunyai ajian rawa rontek. Lalu Manji berkata kepada Rin bahwa akan membantu Rin untuk membalas dendam kedua orang tuanya. Lalu Manji berkata, kalau kau ingin menangis, menangislah di belakangku atau di punggungku. Segera Rin menangis. Di sisi lain, Anotsu sedang membicarakan kepada kepala Shogun yaitu Habaki untuk mendirikan dojo Itoryu. Karena Anotsu sangat bernafsu mendirikannya. Setelah Habaki pergi, datanglah Taito memberitahu bahwa Sabato telah mati atau dibunuh, dan Anotsu pun memerintahkan para muridnya untuk bersiap siaga melawan musuh. Di sisi lain, Rin yang datang untuk mengasah pedang tiba-tiba melihat pedang ayahnya. Lalu pedang ayahnya diambil oleh Taito. Sesampai di rumah, Rin segera menceritakan kepada Manji bahwa pedang ayahnya diambil oleh Taito. Taito salah satu pembunuh ayahnya. Kemudian Manji pun menemui Taito di pinggir hutan. Pertarungan pun terjadi antara Taito dan Manji. Ternyata Manji masuk ke dalam lumpur. Lalu Taito menusuk dengan samurainya. Tetapi Manji juga menusuk Taito hingga membuat Taito pun terluka parah. Lalu Manji berkata kepada Taito bahwa dirinya tidak akan mati karena dirinya hidup abadi. Scene berlanjut. Keesokan harinya, Manji memberikan pedang warisan milik leluhur Rin. Scene berganti kepada Anotsu yang menjenguk Taito yang terluka parah.
Lalu Taito menceritakan bahwa ada seorang samurai yang tidak akan mati, tidak bisa mati, yaitu Manji, telah membunuh banyak dari Itorio. Scene berlanjut pada Manji dan Rin di kedai makanan, didatangi oleh seorang pendeta yang bernama Eko Kashima. Eko Kusuma mengajak Manji untuk bekerja sama membunuh Anotsu. Lalu Kashima pun memberitahu kepada Manji bahwa senasib kita akan abadi karena kita sama-sama ada darah suci. Karena Manji menolaknya, pertarungan pun terjadi antara Kashima dan Manji. Keduanya terluka. Lalu keduanya pun seperti sedia kala dan Kashima pun memberitahu kepada Manji untuk berpikir. Lalu Kashima pun pergi. Ternyata tusukan Kashima bukan tusukan sembarangan, membuat Manji sangat terluka karena tusukan pedangnya mengandung vaksin, bukan vaksin COVID-19 ya guys. Ini vaksin pedang cacing yang darah suci abadi. Karena Kashima sudah tahu pasti Manji sangat parah terlukanya, langsung menyulik Rin dan akan membunuh Rin. Rin pun sudah pasrah. Tiba-tiba datanglah Manji. Pertarungan pun terjadi yang kedua kalinya antara Manji dan Kashima. Kedua-duanya saling tebas-menebas karena keduanya tidak bisa mati. Lalu Kashima yang sudah bosan hidup mencabut botol minuman yang berisi racun atau vaksin untuk darah suci abadi. Kemudian Manji tertusuk pedang dari Kashima yang sudah dioleskan vaksin darah suci abadi. Tetapi Manji juga membabat Kashima, memotong-motong tubuhnya. Kemudian Kashima yang sudah bosan hidup pun terpenuhi, akhirnya pun tewas atau mati Kashima. Di sisi lain, Anotsu akan pergi ke Gunung Takaro. Tiba-tiba Anotsu mendapat laporan bahwa Manji telah banyak membunuh pendekar Itorio. Lalu Anotsu menemui Habaki untuk membunuh Manji. Scene berganti kepada Manji dan Rin yang sedang berjalan dicegat oleh seorang wanita berjubah putih. Wanita tersebut mengajak Manji ke sebuah tempat untuk bertarung. Pertarungan pun terjadi antara Manji dan wanita berjubah putih. Ternyata wanita itu sangat cantik, bernama Maki. Ternyata Maki, biarpun perempuan, sangat ahli bela diri dengan canggihnya memainkan samurainya dan memakai strategi, yaitu strategi perang gerilya. Hingga membuat Manji tertusuk dari dalam rumah.
Seperti biasa, Manji selalu hidup kembali, membuat Maki pun bingung. Tiba-tiba Manji dapat dilumpuhkan oleh Maki. Ketika Maki mau membunuh Manji, tangannya gemetaran, sadar bahwa dirinya salah karena mengikuti Anatsu yang berambisi untuk menjadi ketua Itorio. Datanglah Rin untuk menghadang Maki, tapi Maki membiarkan saja. Kemudian Maki meminta maaf dan langsung pergi. Scene berlanjut pada Manji yang akan berziarah ke makam adiknya yaitu Menchi. Di sisi lain, Rin melihat Anatsu sedang berlatihan di tengah hutan dan segeralah Rin sangat marah kepada Anatsu. Ketika Rin mengajak bertarung pada Anatsu, Anatsu tidak mau melawan gadis kecil. Lalu Anatsu menceritakan tentang dendamnya. Dulu kakeknya pernah diusir dari perguruan gara-gara membawa kampak, karena samurai tidak boleh membawa kampak. Kemudian Anatsu pun segera pergi. Scene berlanjut pada Salira yang membuntuti para dojo Itorio. Ternyata pembunuhnya adalah Salira. Salira mengajak Manji untuk bekerjasama membunuh Anatsu. Lalu Salira membawa ke markasnya. Ternyata tim Salira mengetahui bahwa keesokan harinya Anatsu akan pergi ke Gunung Sakao. Keesokan harinya, Salira, Manji, Rin melihat orang seperti Anatsu segera ditebas. Ternyata seorang perempuan. Ternyata itu pula adalah sebuah jebakan. Pertarungan pun terjadi yang sangat keras. Ternyata Salira langsung dapat membunuh musuhnya, berbeda dengan Manji. Tetapi Salira yang melihat perempuan cantik segera mau wik begitu, tetapi dihadang oleh Rin. Terus saja Rin menghalangi Salira untuk wik. Ketika mau membunuh Rin, segeralah Manji memotong tangan Salira dan Salira pun lari terbirit-birit. Scene berlanjut pada Manji yang sudah mengetahui bahwa Salira adalah dibayar oleh pemerintah Shogun atau yang dipimpin oleh Habaki, membuat Manji enggan untuk bekerja sama lagi. Lalu Manji masuk ke dalam rumah. Ternyata di rumah ada sebuah surat dari Rin yang mengatakan bahwa Rin akan balas dendam untuk orang tuanya sendirian. Lalu Manji segera berlari menyusul Rin. Scene berganti pada Anatsu yang dijebak oleh petinggi Shogun. Pertarungan pun terjadi antara Anatsu dan para anak buah dari Habaki. Sangatlah tangguh hingga membuat banyak sekali para samurai. Lalu Anatsu pun berlari bertemu dengan Rin. Ternyata di sana di sini ada banyak sekali musuh hingga keduanya pun berlari.
Shin berganti pada Manji yang sedang menyusul Rin. Ternyata dihadang oleh 3 samurai. Ketika Manji tangannya dirantai, segera memotong tangannya. Tetapi tangannya dipotongnya hampir saja tidak mau menyatu lagi. Tetapi teringat akan janji ingin membantu Rin, segeralah menyambung tangan kembali Manji. Atas bantuan peramal Bakoni. Kemudian Manji pun dapat membunuh ketiganya. Shin berganti pada Anotsu dan Rin yang sedang dikepung oleh Habaki. Tiba-tiba ketika mau diserang, Rin pun berteriak. Tetapi Habaki tetap saja menyuruh anak buahnya untuk membunuh Rin dan Anotsu. Ketika Rin mau dibunuh, tiba-tiba datanglah Manji. Lalu Manji berkata, dirinya belum akan mati kalau belum membalaskan dendamnya Rin. Lalu pertarungan terjadi yang sangat sengit. 3 orang melawan ratusan orang. Manji dan Anotsu sangatlah marah dan membabi buta, membabat semua yang di depannya. Hingga membuat mayat bergelimpangan. Di sisi lain, Anotsu pun yang sangat ganas juga membabat semua di depannya. Manji yang bernafsu, yang sudah ingin mati pun segera memanfaatkan keadaan dengan mengamuk segala yang ada. Tiba-tiba datanglah gadis yang cantik bernama Maki. Maki pun ikut membabi buta hingga membuat pasukan Habaki banyak yang tewas. Ketika Rin melemparkan pisaunya, ternyata salah sasaran, terkena tubuh Manji. Lalu Manji menyimpannya. Tiba-tiba datanglah Salira untuk menculik Rin, dan Rin pun dibawa oleh Salira, membuat Manji semakin marah. Manji pun segera menerobos pertahanan untuk mendapatkan Rin. Ketika Anotsu mau ditembak oleh anak buah Habaki, tiba-tiba dihalangi oleh Maki, dan Maki pun terkena tembakan. Lalu Maki membunuh para penembak. Kemudian Maki pun tewas. Kini Anotsu berhadapan langsung dengan Habaki, dan pertarungan pun terjadi. Shin berganti pada Manji yang sedang menyelamatkan Rin yang disandra oleh Salira. Lalu Salira menyuruh Manji untuk membuang senjatanya, dan Manji pun membuangnya. Di sisi lain, Manji menyelipkan sebuah pisau dan langsung dilemparkannya. Ternyata terkena tali Rin hingga Rin pun dapat diselamatkan. Lalu
pertempuran pun terjadi. Walaupun Manji tidak membawa senjata, dapat mengalahkan Salira dan Salira pun jatuh ke jurang. Scene berganti pada Anotsu yang mengalahkan Habaki. Habaki pun tewas di tangan Anotsu. Lalu Manji akan memenuhi janjinya untuk membantu balas dendam atas kematian orang tua Rin. Pertarungan pun terjadi antara Manji dan Anotsu. Keduanya adalah samurai kelas atas, hingga pertarungan pun skill tinggi diperlihatkan oleh kedua pendekar samurai antara Manji dan Anotsu. Ternyata Manji dapat mengalahkan Anotsu. Lalu Manji menyuruh Rin untuk membunuh Anotsu dan diberikanlah pedangnya ke Rin. Tetapi Rin agak ragu-ragu untuk membunuh Anotsu, hingga membuat Anotsu pun pergi. Ketika Rin mengejar Anotsu, firasat Manji agak tidak enak, segera mengejarnya. Benar saja, Anotsu segera menikam, tetapi kena Manji dan mantap membunuh Anotsu, dan ditusuklah Anotsu dengan pedang oleh Rin dan tewaslah Anotsu. Kemudian Manji pun yang sudah sangat lelah, sudah banyak luka, langsung terkapar, langsung terdiam dan memejamkan mata. Lalu Rin menangis sangat keras sekali. Tiba-tiba matanya terbuka. Itulah akhir dari cerita samurai yang bernama Manji yang mempunyai 1000 nyawa.